Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hastari, NIM 2017 1012003111014 dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Jihad dalam Islam. Yang pertama ada pengertian dari jihad. Jihad adalah salah satu tema besar yang ada dalam Al-Quran. Jihad merupakan suatu perbuatan yang didasarkan dengan bersungguh-sungguh dalam setiap perbuatan yang dikerjakan dengan tujuan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jihad sendiri itu merupakan konsep yang memiliki makna ganda, bisa digunakan dan juga dapat disalahgunakan dalam Islam. Nah, sebenarnya harus diakui bahwa jihad di sini merupakan bentuk jihad itu adalah perjuangan fisik atau perang. Namun ada jihad yang lebih besar daripada pertempuran fisik atau perang tersebut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad baru pulang dari medan pertempuran. Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Untuk yang kedua itu ada ruang lingkup jihad. Nah, ruang lingkup jihad ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu terdiri dari yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mempelajari Islam. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan Islam. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menghadapi tantangan dakwah. Yang kedua ada jihad melawan syaiton. Nah, dalam jihad melawan syaiton ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh menolak kemusyrikan yang dibingkai dengan simbol-simbol Islam. Yang kedua, bersungguh-sungguh menolak bisikan setan yang membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menolak bisikan setan yang menanamkan angan-angan. Yang keempat, bersungguh-sungguh menolak bisikan setan yang menanamkan permusuhan. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh menolak bisikan setan yang menakut-nakuti dengan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Desyati, NIM 2017-10-2003-11-031 akan melanjutkan presentasi tentang ruang lingkup jihad, yaitu ada jihadul kufar yang terdiri dari 4 peringkat, yaitu hati, lidah, harta, dan jiwa. Yang pertama ada jihadul kufar itu apabila telah sampai masanya hendaklah dengan kekuasaan dan berjuang dengan apa yang mereka ajukan kepada kita. Kemudian jihad fisabilillah yaitu satu proses yang berterusan bermula dari diri, keluarga, masyarakat, negara, dan alam sejagat di dalam semua aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, ketentraman, kehakiman, dan sebagainya. Selain daripada itu, di dalam memperjuangkan Islam perlu ada peraturan dan strategi agar perjuangan itu teratur dan tersusun. Di dalam hal ini, perlunya perjuangan Islam itu dibentuk dengan jamaah atau harakah muslimin yang mengamalkan Islam di seluruh aspek kehidupan agar dapat menjadi model kepada masyarakat. Kemudian lanjutannya yaitu ada jihadul ashabul zulm atau jihad menentang orang-orang yang zalim. Ia terbagi menjadi 3 peringkat, yaitu pertama, jikalau kita mempunyai kuasa, maka ubahlah mereka dengan kekuatan dan undang-undang serta kasih sayang. Yang kedua, sekiranya kekuasaan tidak ada di tangan, maka hendaklah memperkatakan kebenaran itu dengan lisan. Kemudian yang ketiga yaitu sekiranya tidak mampu, maka bencilah kemungkaran itu dengan hati. Kemudian ada akhlak dalam berjihad. Jihad harus dilandasi oleh 2 hal yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima jihadnya seseorang hingga dia mengikhlaskan niatnya karena Allah dan mengharapkan keridhoannya.
jihad tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disyariatkannya jihad, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah dan agar agama ini hanyalah milik Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena keberaniannya, ada lagi karena fanatik atau golongan, ada juga karena riya. Mana di antara mereka yang termasuk berjihad di jalan Allah?" Maka beliau menjawab, "Barang siapa yang berperang di jalan Allah agar kalimat Allah tinggi, maka dia di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari 7458 dan Muslim 1904. Kemudian lanjutannya yaitu jihad haruslah diiringi dengan ilmu dan pemahaman agama yang baik, karena jihad termasuk semulia-mulianya ibadah dan ketaatan, dan ibadah tidaklah sah tanpa ilmu dan pemahaman agama. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki." Disebutkan dalam Atsar bahwa ilmu adalah imam atau pemimpin amal, sedangkan amal itu adalah pengikutnya. Hal ini sebenarnya sudah jelas, karena jika tujuan dan perbuatan tidak diiringi dengan ilmu, maka hal tersebut hanyalah kebodohan dan kesesatan serta mengekor kepada hawa nafsu. Jihad haruslah dipenuhi dengan keadilan dan jauh dari kezaliman. Ini adalah ketentuan yang penting dalam jihad di jalan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya, yaitu, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Baqarah ayat 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiatul Riza Jayani, NIM 102031133. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-9, yaitu lanjutan tentang jihad. Jihad di jalan Allah disesuaikan dengan keadaan kaum muslimin. Jihad haruslah dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar. Yang demikian itu karena dengan segala bentuknya, jihad disyariatkan untuk mewujudkan maslahat dan menolak dari mudarat. Islam dan kaum muslimin, baik perorangan maupun kelompok. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Seutama-utamanya jihad dan amal sholih adalah yang lebih mentaati Allah dan bermanfaat bagi hamba Allah. Apabila jihad dapat memudaratkannya serta menghalangi dari kelebihan bermanfaat, maka tidak bisa dikategorikan sebagai amal sholih." Selanjutnya adalah perbedaan jihad dengan terorisme. Di sini dijelaskan bahwa jihad adalah perjuangan seseorang hamba secara ikhlas, penuh kesungguhan di jalan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan terorisme adalah suatu usaha atau kegiatan seseorang atau sekelompok yang mempunyai tujuan yang sama di mana gerakan tersebut penuh ancaman. Contohnya yaitu ancaman yang sangat menakutkan dan berwujud kekerasan dengan cara yang brutal dan cenderung menimbulkan korban baik harta maupun jiwa serta lingkungan, baik terhadap musuh yang menjadi sasaran maupun bukan musuh yang ada di sekitarnya. Lanjutannya yaitu secara terminologis, jihad antara lain diartikan sebagai pengarahan seluruh potensi dalam menangkis serangan musuh. Dalam hukum Islam, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap masyarakat. Demikian jihad dalam pengertian umum. Adapun pengertian khusus menurut Imam Syafi'i yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Dengan mengutip Al-Qasimin Sami'un Jazuli 2005 mengemukakan definisi jihad sebagai upaya di jalan Allah
atau upaya pergerakan seluruh potensi dan kekuatan secara sungguh-sungguh untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan lain-lain. Yaitu terorisme berasal dari kata teror dengan imbuhan isme. Kata teror berasal dari bahasa Latin terror yang berarti menyebabkan ketakutan. Teroris adalah pelaku teror, sedangkan terorisme berarti paham atau prinsip teror adalah suatu jalan atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam wacana politik dan hukum internasional, Walter Lippmann mengemukakan bahwa terorisme berakar dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas di dalam masyarakat. Ada sebab-sebab yang menimbulkan ketidakpuasan sosial yang bersifat akumulatif, semakin menumpuk, yang pada mulanya selalu diawali oleh hal yang dianggap sepele. Semua hanya berupa keluhan atau grievance mengenai satu, dua, atau kebijakan, bila mana keluhan itu tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan atau tidak diusahakan jalan keluarnya, keluhan itu mudah berkembang menjadi kekerasan sosial, yaitu bisa berupa teroris. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nur Akroma, NIM saya 064. Saya dari kelompok 12 dan akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai jihad di dalam pandangan Islam. Berdasarkan slide di samping, dapat diketahui bahwa jihad menurut Al-Quran dan hadis mengacu pada beberapa ragam, yakni jihad hati, jihad lidah, jihad tenaga, dan juga jihad harta. Tidak seperti kebanyakan orang awam yang mengatakan bahwa jihad itu adalah suatu peperangan. Dalam di sini bisa dilihat bahwa jihad itu sangat beragam. Melalui jihad hati ini juga bisa berupa bahwa seorang manusia harus bertekad untuk melahirkan suatu kebaikan dari hatinya. Kemudian jihad lidah, mengatakan suatu dengan kebenaran. Bisa juga dengan tenaganya, yakni membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian juga bisa dengan harta, yakni mewakafkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Sedangkan di luar sana banyak orang yang menganggap bahwa jihad ini adalah melawan dengan cara perperangan, padahal jihad itu sangat luas dan tidak seperti yang dikatakan orang kebanyakan. Pada slide selanjutnya ini, dalam Al-Quran jihad itu dimaknai sebagai suatu tekad atau usaha keras seseorang. Menilik dari berbagai ragam jihad yang telah disampaikan dari slide sebelumnya, dapat dikatakan bahwa jihad itu merupakan suatu tekad seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan hal-hal yang ada di hadapannya. Misalnya jihad terhadap hawa nafsu. Jihad di sini berarti bahwa kita sebagai manusia berusaha dengan sekeras mungkin dan sebaik mungkin untuk melawan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak sampai melakukan hal-hal buruk. Di sini juga dikatakan bahwa sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk berjihad. Berjihad dalam apa saja? Tentunya pada hal-hal yang sudah disampaikan tadi dengan cara yang baik, yang tujuannya selain kita berusaha untuk menekan diri kita pada hal-hal yang buruk, dan supaya kita menjadi lebih dekat kepada Allah dengan cara-cara yang baik. Selainnya sebagai seorang manusia di bumi ini, sebagai seorang muslim terutama, kita diharuskan untuk berjihad melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan hal-hal yang batil. Tidak berkutat pada melawan orang kafir saja, dan melawan orang kafir pun kita harus tahu konteksnya pada hal yang seperti apa. Ketika kita diperangi, maka kita boleh memeranginya kembali. Tapi ketika kita tidak diperangi, maka kita boleh berkawan dengan batas-batas tertentu. Mengacu pada Al-Quran dan hadis juga, jihad itu harus dilakukan oleh setiap muslim sepanjang hidupnya. Jadi kita itu harus berusaha sekuat mungkin untuk selalu berjihad dalam segala hal untuk mencapai ridhonya Allah dengan cara-cara yang baik. Kemudian dapat disimpulkan dari situ juga bahwa jihad itu merupakan suatu yang baik
tentu saja sesuatu yang baik, hanya saja harus dilakukan dengan konteks yang benar dan juga sesuai dengan cara-cara dan tuntunan Rasul. Kemudian jihad harus dipahami terlebih dahulu sebagaimana maksudnya dan artinya, supaya kita tidak sampai menafsirkan jihad dengan yang tidak semestinya karena kekurangan kita terhadap ilmu-ilmu agama tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai jihad dalam pandangan agama Islam menurut kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang katanya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.